Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Muhammad Bakhrul Ulum, mahasiswa YM Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi' yang menjelaskan tentang isti'arah, kinayah, dan pembagiannya. Yang pertama yaitu isti'arah. Isti'arah menurut bahasa berarti meminta pinjaman. Sedangkan dalam istilah ilmu balaghah, isti'arah adalah yaitu hiya tashbihun huzifa ahadul tarafaihi fa'alaqatuha al-musyabiha daiman. Isti'arah adalah tashbih yang dibuang salah satu tarafnya, maka alaqah pada isti'arah adalah musyabbahah atau unsur kesamaan selamanya. Menurut Ali Al-Jarimi, isti'arah tamtsiliyah isti'arah adalah susunan kalimat yang digunakan bukan pada tempatnya atau bukan makna aslinya, karena alaqah musyabbahah hubungan kesamaan serta ada qarinah atau alasan yang mencegah untuk difahami dengan makna yang asli. Secara simpelnya, isti'arah tamtsiliyah atau isti'arah adalah tashbih tamsil yang dibuang musyabbahnya. Maka untuk memahami materi ini, mari kita mereview materi tentang tashbih tamsil. Karena isti'arah tamtsiliyah merupakan tashbih tamsil yang dihilangkan musyabbah dan yang tersisa adalah musyabbah bihnya, maka isti'arah tamtsiliyah mirip seperti halnya peribahasa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Contohnya isti'arah tamtsiliyah yaitu ada syaifu ila bihi wa halla laisu mani al-khabau, yaitu pedang itu telah kembali ke sarungnya dan singa itu menempati sarangnya di hutan. Ketika seseorang laki-laki yang habis bekerja pulang ke negaranya, maka ia bukanlah pedang yang hakiki yang kembali ke sarungnya, dan bukan singa hakiki kembali ke sarangnya. Dengan demikian, kedua susunan kalimat itu tidak dipergunakan dalam arti yang hakikat, sehingga kedua kalimat itu adalah majaz. Qarinahnya adalah haliyah, hubungan antara kedua makna hakiki dan majazinya adalah musyabbah atau keserupaan, karena orang yang pergi jauh dari negaranya untuk bekerja keras dan kembalinya ke negara-negaranya setelah lama bersusah payah diserupakan dengan pedang yang terhunus dari sarungnya untuk berperang, dan setelah mendapatkan kemenangan ia akan kembali ke sarungnya. Baik, yang kedua yaitu pengertian kinayah. Kinayah secara bahasa adalah dari lafaz kana yakunu kun yakuni kinayah, yang berarti kiasan atau sindiran. Maksudnya perkataan itu menggunakan bahasa yang tidak jelas sebagai kiasan atau sindiran untuk dimaksudkan pada pengertian yang lain. Sedangkan menurut istilah kinayah adalah lafaz yang dimaksudkan pada selain atau makna aslinya, sebagaimana telah buat untuknya dengan bolehnya menghendaki makna asli karena tidak terdapat qarinah yang menghalanginya. Dengan kata lain, perkataan kinayah adalah ungkapan bahasa yang tidak jelas karena menggunakan bahasa kiasan atau sindiran untuk mendapatkan selain makna aslinya melalui makna asli itu sendiri. Karena tidak terdapat qorob
yang menghalangi dimaksudkannya makna asli sebagai perantara. Contohnya Muhammad tawilan najad, Muhammad orang yang panjang sarung. Muhammad orang yang panjang sarung pedangnya. Makna yang dimaksudkan adalah orang yang sangat berani, karena lazimnya setiap orang yang panjang sarung pada pedangnya adalah orang yang panjang atau tinggi badannya. Dan setiap orang yang tinggi badannya adalah orang yang sangat berani. Dengan demikian, contoh di atas merupakan kinayah dari orang yang tinggi badannya, meskipun tidak memiliki sarung pedang, namun boleh juga dimaksudkan makna aslinya sebagai perantara. Selanjutnya yaitu yang terakhir, pembagian kinayah. Berdasarkan segi makna yang disyaratkan, kinayah terbagi menjadi 3, yaitu kinayah an sifat. Kinayah atau kinayah dari sifat, maksudnya yang disindir adalah sifat yang melekat pada sesuatu yang disifati atau mausuf. Kinayah sifat tersendiri terbagi menjadi 2, yaitu kinayah qoribah, yaitu kinayah dekat, kinayah yang perpindahan makna asli menuju makna yang dimaksudkan tanpa menggunakan perantara. Contoh, fulanun tawilun najad, fulan orang yang panjang sarung pedangnya. Yang kedua, kinayah ba'idah, yaitu kinayah jauh, perpindahan makna asli menuju makna yang dimaksudkan harus melalui perantara karena jauhnya makna yang dimaksud dari makna aslinya. Contoh, fulanun kasirur ramad, fulan adalah orang yang banyak abunya. Yang ketiga, kinayah an mausuf, yaitu maksudnya yang disindir adalah sesuatu yang disifati atau mansuf, baik dengan suatu sifat atau lebih, dengan syarat sifat itu maka menjadi khusus pada mausufnya, karena supaya perpindahan makna itu mudah dimengerti. Contoh, muwattinul asrar, tempat rahasia. Contoh itu sebagai kinayah dari mausuf, yaitu hati, perpindahan makna asli, yaitu tempat beberapa rahasia menuju makna yang dimaksud, yaitu hati tidak membutuhkan banyak perantara. Yang terakhir, kinayah nasabah, maksudnya kinayah itu bermaksud menisbatkan ada tidaknya sesuatu pada yang lain, baik secara yang dinisbatkan atau tidak. Contohnya, khairun nas man yanfa'ahum, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak. Contoh itu sebagai kinayah dari tidak terdapatnya kebaikan bagi orang yang tidak bermanfaat untuk orang banyak. Cukup sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.